Your Excellency Minister Maxim Ryzhenkov, distinguished delegates, members of media, ladies and gentlemen. Oke, kabar mantap kali ini datang dari Belarus, pintu gerbang Rusia yang sepertinya mulai merapat ke Indonesia. Nah, jadi seperti yang kalian tahu beberapa waktu lalu, Presiden dan Menhan kita sudah terbang ke Belarus, bos. Menhan sendiri mengatakan bahwa niatnya ke Belarus adalah untuk menjajaki alutsista-alutsista canggih. Dan kini ternyata delegasi pejabat tinggi Belarus pun juga datang ke Indonesia. Jadi langsung dibalas nih kunjungannya, nggak pakai lama, bos. Lantas pertanyaannya, kerjasama besar apa nih yang kira-kira mau digarap? Oke, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, tak main-main, delegasi tinggi Belarus ini pun dipimpin langsung oleh Mr. Maxim Vladimirovich Ryzhenkov yang merupakan seorang menteri luar negeri negara Belarus. Dan mereka pun datang bukan cuma untuk sekedar wisata, bukan cuma untuk minum kopi pancong ya kan, tapi mereka datang dengan satu misi, yaitu memperkuat hubungan strategis dan membuka pintu kerjasama yang lebih luas antara Belarus dan Indonesia. Mantap jos nih. Nah, latar belakangnya, jadi semua berawal dari tanggal 15 Juli 2025 di kota Minsk. Presiden kita Pak Prabowo pun telah bertemu langsung dengan Presiden Belarus, bos, Mr. Alexander Lukashenko. Pertemuan yang awalnya terlihat seperti kunjungan diplomasi biasa ini pun ternyata membawa makna yang lebih dalam. Bahkan saat itu, Pak Prabowo juga mengundang Lukashenko untuk langsung datang ke Indonesia. Dan sang Presiden Belarus menjawab tegas, "Saya siap datang." Dan sekarang, sepertinya kita mulai melihat langkah-langkah konkret persiapan kedatangan Presiden Belarus ke Indonesia ini, bos. Jadi isu yang dibicarakan delegasi Belarus ke Jakarta ini pun bukan main-main, bukan sebiji dua biji. Mulai dari perdagangan, industri, investasi strategis, ketahanan pangan, hingga rencana pembentukan joint venture di sektor otomotif, alat berat, mesin pertanian, metalurgi, sampai dengan pengembangan kawasan industri berbasis industri 4.0. Nah loh, ini benar-benar paket lengkap nih, bos. Menteri Perindustrian kita, Bapak Agung Gumiwang pun menyebut ini adalah udara segar bagi hubungan kedua negara. Mengapa? Karena Belarus adalah pintu emas menuju pasar Eurasia, jadi pintu gerbangnya Eropa Timur, bos. Dan inilah wilayah strategis yang kini sedang dijajaki Indonesia lewat perjanjian perdagangan bebas Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement. Dimana kalau perjanjian ini berhasil diteken, maka Indonesia akan punya akses langsung ke pasar besar mulai dari Rusia, Kazakhstan, hingga Armenia. Dan Belarus sebagai ketua EU tahun ini memegang kunci percepatannya. Mantap jos nih, bos. Dan potensinya pun besar, bukan kaleng-kaleng. Saat ini memang perdagangan Indonesia-Belarus masih kecil, bos. Tapi Bapak Mempren optimis 2-3 tahun ke depan nilainya bisa melonjak 5 kali lipat. Bagaimana strateginya? Yaitu dengan cara diversifikasi pasar. Produk-produk unggulan Indonesia seperti karet, kopi, kelapa sawit, hingga komponen industri punya peluang besar masuk pasar Eurasia, bos. Dan Belarus pun tidak datang dengan tangan kosong. Negara ini punya teknologi industri alat berat, mesin pertanian, dan sektor metalurgi yang sudah diakui dunia. Dan mayoritas industrinya dimiliki BUMN. Artinya jalur negosiasi antar pemerintah bakal lebih cepat dan lebih efektif. Dan yang menarik, Konsul Kehormatan Belarus di Surabaya, Bapak Darmawan Utomo, menekankan bahwa peluang kolaborasi ini pun bukan hanya soal dagang dan pabrik, tapi juga pendidikan, keberlanjutan lingkungan, dan pertukaran budaya. Bahkan ada rencana melibatkan kawasan Indonesia Timur dalam kemitraan ini. Dan inilah yang membuat banyak pengamat kini mulai memperhatikan, bos, bahwa kemitraan ini bisa menjadi strategic alignment. Indonesia bisa mendapatkan pintu masuk ke pasar Eurasia, sementara Belarus bisa mendapatkan pijakan kuat di Asia Tenggara. Dan dengan rencana kedatangan Presiden Lukashenko ke Indonesia, kita mungkin akan menyaksikan penandatanganan kesepakatan besar yang akan mengubah peta hubungan dua negara mantap ini. Nah, jadi
Apakah yang bakal mereka garap? Apa yang diincar Indonesia dari Belarus? Satu hal yang pasti, ini bukan sekedar basa-basi diplomasi, bos. Delegasi Belarus datang dengan penawaran nyata yang memang diincar Indonesia. Dan kita tampaknya siap menyambut dengan tangan terbuka. Kini babak baru kemitraan Indonesia-Belarus baru saja dimulai. Apakah nanti juga akan banyak industri strategis, termasuk industri pertahanan Belarus, masuk Indonesia? Mari kita nantikan saja berita kelanjutannya, bosku.